Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-20 dari Kitabus Salam, yaitu babu ruqyatil marid bil muawwidzat wan nafas. Bab tentang meruqyah orang yang sakit dengan muawwidzat. Kalau muawwidzat kan jamak ya. Kalau jamak dalam bahasa Arab itu 3 lebih gitu. Nah, jadi beda dengan bahasa Inggris, kenapa 2 udah plural. Dalam bahasa Arab 3 lebih, nah itu jamak. Nah di sini lafaznya muawwidzat dengan muawwidzah. Apa maksudnya? Karena jamak itu 3 lebih, maksudnya adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Muawwidzat. Kalau yang biasa disebut muawwidzatain itu berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau muawwidzat berarti tiga surah tadi. Nah, hadisnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idzashtaka yaqra'u ala nafsi. Adalah Nabi kalau beliau sakit dia baca buat dirinya sendiri. Dia baca sendiri bil muawwidzat, 3 surah tadi. Wa yanfuth, lalu dia tiupkan. Nah, di riwayat lain nanti dijelaskan ditiupkan di tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Jadi Nabi baca 3 surah. Falamma ishtadda waja'u. Nah, ketika Rasul sakitnya sudah parah. Ini sakit yang terakhir di mana beliau wafat. Nah, kuntu aqra'u alaihi. Aku yang membacakan kepada Nabi, wa amsahu biyadihi, saya usap dengan tangan Nabi. Jadi tadinya Rasul baca sendiri, ditiupkan sendiri dan diusapkan sendiri ke seluruh tubuhnya. Begitu sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah parah, yang membaca Aisyah. Tapi oleh Aisyah tetap ditiupkan di tangan Rasul dan dipegang oleh Aisyah, diusapkan ke badan Rasul yang bisa diusap. Kenapa kok nggak Aisyah baca, ditiupkan ke tangan Aisyah, lalu diusapkan oleh Aisyah? Nah, karena raja'a barakatiha. Aku mengharapkan keberkahan, yakni dari tangan Rasulullah SAW. Nah, ini yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu, yang disebut tabarruk. Tabarruk itu cari keberkahan. Jadi kalau cari keberkahan secara fisik, yang dilakukan sahabat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat sangat inilah kalau ke Rasulullah SAW, sangat mencintai Rasul. Kemudian juga mengharap doa Rasul. Itu ada beberapa kisah dari para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, kalau di riwayat Ahmad tuh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Rasul datang. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama Sa'ad, tapi pelan jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi gak dengar. Diulang lagi sama Rasul, Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab lagi sama Sa'ad tapi pelan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampai 3 kali. Nah, berhubung sampai 3 kali kan Rasul pulang. Ini sebagaimana yang sudah kita kaji pada kajian yang lalu. 3 kali nggak dijawab, pulang Rasul. Pulang keluar si Sa'ad, diikuti. Ya Rasulullah, tadi saya jawab. Setiap Rasulullah ucapkan salam saya jawab, tapi sengaja
saya tidak perdengarkan kepada engkau karena saya suka kalau berulang-ulang kau ucapkan salam kepadaku. Tuh sahabat itu ya, senang kalau Rasul yang mendoakan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, banyaklah contoh sahabat senang itu dengan doa Rasul. Kayak kalau orang bayar zakat, Rasul suruh bersolawat atau mendoakan. Allah katakan inna sholataka sakanun lahum. Sholawatmu, doamu itu adalah ketenangan buat mereka. Jadi ada orang datang bawa zakat, Nabi doakan Allahumma sholli ala ali ibni abi Aufa. Ya Allah, berikan sholawat rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Nah, doa Rasul ini sakan sebagai ketentraman dari buat umat Muhammad. Ya Allah, kalau kita hidup di zaman Rasul enak kali ya. Didoain sama Rasul. Tapi apa iya orang kayak kita kira-kira ikut Rasul nanti? Mental kita kayak begini nih. Mental kita mental duit gitu. Kira-kira ikut Rasul apa ikut Abu Jahal gitu. Makanya alhamdulillah kita hidup di akhir zaman masih dianugerahi iman, masih dianugerahi Islam. Deh kita pelihara, kita pupuk nih iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, lalu ada lagi beberapa contoh dari sahabat. Seorang lelaki dari kaum Ansor, dia datang ke masjid. Dilihat oleh Rasul kok sedih. Mali araka mahzunan. Kenapa saya lihat engkau ini bersedih? Gak taunya yang dipikirin apa? Ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lebih aku cintai daripada keluargaku. Lebih aku cintai daripada anak-anakku dan seterusnya. Kenapa sedih? Tadi saya di rumah ya Rasul. Saya ingat engkau fama asbir, saya nggak sabar. Jadi ingat Rasul dia pengen ke masjid, pengen bareng Rasul. Iya tapi ngapain kok sedih? Ternyata dia mikirin ya Rasulullah, kalau aku mati yang aku sedih. Kalaupun aku masuk sorga, aku takut tidak bisa bersama denganmu. Karena tempatmu kan tempat yang tinggi, tempat yang luhur, yang tinggi. Jadi cuman mikirin tuh sampai sedih sahabat Ansor. Kalau kita dosa kita banyak pun nggak sedih ya. Dosa banyak, umur udah segini nih, masih banyak juga lah yang nggak sedih, nggak segera kembali ke jalan Allah. Nah mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang lalai lah. Udah makin tua makin kebut lah kata orang Betawi, kebut deh. Banyak berbuat baik. Nah Rasul nggak jawab itu. Rasul nggak jawab. Begitu turun ayat dalam surah An-Nisa itu, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Baru disampaikan oleh Rasul. Nah, gimana ini? Kok bisa ketemu Rasul? Nah, Rasul katakan di sorga itu ada satu tempat di mana pada hari-hari tertentu penghuni sorga yang di tempat yang tinggi, kalau kita mungkin bandingannya dunia yang kafling yang elit lah gitu. Nah itu yang tempat Rasul. Nanti pada turun dan bertemulah di situ orang yang taat Allah dan Rasul nanti akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahabat sangat ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bekas air minum Rasul saja buat rebutan ya. Nah, baik. Ada lagi sahabat yang setia. Tiap malam dijagain Rasul. Dia tidur di teras Rasul. Kalau dia disiapkan air buat wudhu Rasul. Air buat hajat Rasul. Siapin. Habis itu dia tidur. Begitu kerjaannya setiap hari. Nah, kemudian suatu ketika Nabi tanya, "Sal, mintalah. Ayo, kalau kita ketemu Rasul,
Mimpi aja deh misalnya. Ditanya, "Sal, mintalah, ayo minta didoain apa?" Apa yang kita minta? Ya paling nggak jauh dari urusan dunia. Nah sahabat tadi tidak. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta berteman denganmu di sorga ya Rasul. Awa ghaira dzalik, ada lagi tidak selain itu? Huwa dzak, itu saja. Jadi yang diminta itu doang, dapat kesempatan emas, peluang yang sangat baik, digunakan untuk itu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta berteman denganmu di sorga ya Rasul. Ditawari lagi, ada lagi gak yang lain? Huwa dzak, itu aja. Kalau kita paling bagus juga, ya pengen berteman denganmu di sorga, apalagi duit ya Rasul. Nah, paling itu ya. Ini enggak. Huwa dzak, itu saja. Lalu Nabi katakan, fa'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Ya sudah, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara banyak bersujud. Jadi begitulah apa para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita baca sirah Nabi dan para sahabat itu membuat kita makin rindu sama Rasul. Nah, tapi sungguh pun begitu, nggak boleh juga kita memuji-muji Rasul yang melampaui batas. Tetap dalam batas-batas kapasitasnya sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai kekasih Allah, itu dan seterusnya. Jadi nggak boleh juga kita berlebih-lebihan. Jadi tetap dalam batas-batas. Sebab Nabi pernah katakan la tutberuni. Jangan kamu berlebihan menyanjung aku. Kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung al-masih bin Maryam. Jadi tetap ada batas-batasnya. Nggak boleh juga berlebihan. Apalagi selain Rasul gitu, yang bilang pegang kunci sorga, bisa memadamkan api neraka. Rasul aja nggak pernah ngomong begitu. Rasul nggak pernah ngomong begitu. Dan Nabi katakan nafsi. Nanti di sana nafsi. Jadi amal kita masing-masing. Bahkan Nabi SAW katakan kepada Bani Abdi Manaf dan Bani Hashim, keluarga Rasul dan yang lain-lain yang makin dekat dengan Rasul, Nabi katakan, kalau soal keluarga, aku keluargamu. Abullu bibalaliha. Itu kalau bahasa ini aku basahi dengan airnya. Itu bahasa kalau orang Jawa dulu bilang begini, aku duduki tikarnya, tak lunggui kelasane. Artinya, aku duduki tikarnya, aku pinang sirih, aku makan pinang sirihnya. Jadi kalau istilah zaman dulu gitu ya, saya jalin silaturahim. Yo leh tak lunggui kelasane, tak kinang jambi surue gitu. Saya duduki tikarnya, saya makan pinang dan sirihnya. Zaman dulu pembuka omongan itu kan sirih ya, makan sirih zaman dulu. Maka pengantin Betawi juga antaranya itu ada sirih, karena dulu begitu duduk pinang sirih. Masih nggak apa-apa, masih bagus. Sekarang begitu duduk kopi sama rokok, ini lain. Zaman dulu pinang sirih. Nah Rasul katakan ke keluarganya tadi, kalau soal keluarga aku jalin, aku basahi dengan airnya. Nah, tapi jaga dirimu dari siksa Allah. Nabi nggak bisa berkuasa apa-apa terhadap kerabat-kerabatnya tadi kalau tidak beriman. Jadi tetap amal-amal kita juga yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kembali ke hadis ini tadi, soal ruqyah dengan muawwidzat. Nabi contohkan begitu. Jadi di 3 surah tadi dibaca, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang kita bisa usap. Nah, oke, sekarang fadilahnya apa ya? Kalau kita renungkan, qul huwallahu ahad itu tauhid. Jadi ini dulu dasarnya tauhid kita harus kuat. Qul huwallahu ahad itu
biasa disebut suratul ikhlas. Ikhlas itu tauhid. Padahal di situ nggak ada kata-kata ikhlas. Tapi isinya kan ikhlas atau tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan tauhid. Nah, yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qul a'udzu birabbil falaq itu isinya permohonan perlindungan kepada Allah dari yang datangnya dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbul Falak, kepada Tuhan yang malam. Kok ini ya, yang disebut malam gitu ya. Nah, malam itu kan banyak rahasianya. Pelaku-pelaku kejahatan juga banyak lakukan di malam hari. Orang-orang yang taat, para abid juga bangun di malam hari. Jadi sama ya. Maka biasanya yang ahli ibadah nggak kena yang sihir-sihir itu. Orang tukang sihir melaksanakan sihirnya dia lagi beribadah kepada Allah. Baik, jadi birabbil min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang dia ciptakan atau dari kejahatan makhluknya. Jadi berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk semuanya. Manusianya, binatangnya, jinnya, kala jengking, ular dan seterusnya semuanya. Min syarri ma khalaq. Kayak doa yang lain yang diajarkan Rasul kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu semua nanti kalau dibaca dilindungi sama Allah, mau dari kalajengking, dari setan, dari manusia. Baik, kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila gelap. Lalu wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup dalam simpul-simpul. Nah, itu tukang-tukang sihir. Jadi kalau di situ disebut perempuan karena zaman dulu tukang sihir itu yang banyak perempuan. Jadi dulu yang banyak nenek sihir, bukan kakek sihir. Tapi maksudnya dari kejahatan semuanya, mau perempuan kayak mau lelaki yang meniup dalam simpul-simpul atau yang melakukan sihir. Sebab itu diambil yang yang umum al-aghlab. Yang kebanyakan waktu itu perempuan. Sama juga larangan mentato. Itu kalau secara lafadz di hadis kan la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Kok perempuan? Ya, karena zaman dulu yang banyak melakukan perempuan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, surah An-Nas, isinya mohon perlindungan kepada Allah dari yang ada di dalam hati. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan al khannas. Khannas itu pencari kelengahan. Nah, itulah syaitan. Jadi setan ini masuk kalau kita lengah. Nah, maka dia dinamakan al khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik di dada manusia minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin atau manusia. Jadi setan dari golongan jin atau dari manusia. Kok membisik di dada? Ya, kalau manusia membisiknya nggak langsung ke dada. Jadi setan dari golongan manusia itu melalui kuping dulu. Habis dari kuping terus ke hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kayak di hadis yang tempoh hari kita kaji. Rasul lagi i'tikaf. Salah satu istri Rasul, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, datang ke tempat Rasul untuk satu keperluan. Dia ngobrol-ngobrol dengan Rasul, selesai urusannya keluar ke masjid, keluar dari masjid, diantar oleh Rasul sampai pintu masjid. Ada dua orang sahabat Ansor lari cepat, dipanggil Rasul, ke sini, ini Safiyah binti Huyai, ini istriku. Ya Rasulullah, mana mungkin sih kami menduga-duga Rasul seperti itu. Ya, tapi Nabi katakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan pada diri manusia pada peredaran darah atau seperti peredaran darah. Jadi bisa tadi ngelihat, mendengar, lalu terus di sini yuwaswis fi sudurinas minal jinnati wanas. Kalau jin kan langsung, kalau ini enggak, melalui ini. Baik, jadi kalau 3 surah ini dibaca, 1 tauhidnya dulu diperkuat.
kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan yang datangnya dari luar. Nah, yang ketiga, mohon perlindungan kepada Allah dari yang ada di sini, bisikan yang ada di dalam dada. Baik, kita lanjutkan hadis bab berikutnya. Babus istihbabir ruqyah. Bab tentang disukai ruqyah. Disukai ruqyah minal ain, dari al ain. Tempo hari sudah kita bahas bahwa ain itu mata yang bisa mengeluarkan semacam racun. Jadi bisa membuat orang lain sakit bahkan mati. Nah, biasanya tanda-tandanya nanti di tubuhnya ada kayak biru atau kuning gitu. Nah, itu ain. Ya cuma kalau di Indonesia kayaknya jarang ya orang yang punya ain. Di Arab biasanya banyak. Ya Pak Haji ya, banyak yang punya ain tadi. Nah, kemudian ain tadi ada dua macam. Begitu kata Ibnul Qayyim. Jadi ada yang tabi'i, ada yang syaitani. Tabi'i alami, bukan karena punya ilmu ini ilmu itu, tidak. Jadi secara alami aja atau dia bisa begitu. Nah, kalau beliau katakan ain itu bermula dari ta'jub. Wah, repot juga ya kalau orang punya ain. Lihat istrinya, ya Allah, istriku cantik betul. Langsung bisa sakit, bahkan bisa mati. Jadi nggak boleh takjub, nggak boleh memuji. Maka kadang-kadang ada orang Arab gendong anaknya, ya Allah, nih anak cantik, malihah. Dia katakan gul, masya Allah. Katakan masya Allah aja deh. Nah, itu kenapa? Karena takut orang itu punya ain, maka dia suruh gul masya Allah, katakan masya Allah saja, jadi nggak usah dipuji. Baik, kemudian yang kedua ada yang syaitoniah. Kalau syaitoniah ini sama dengan sihir. Nah, karena dia belajar sihir, dia bisa seperti itu. Nah, wallahu alam apakah ain yang menimpa seseorang tadi karena tobi atau syaitoni, Nabi bolehkan untuk ruqyah dari itu. Wa minan namlah, dan dari namlah. Namlah itu yang nggak ada kayaknya sekarang ya, sejenis borok itu yang ada di lambung. Nah, itu namlah. Lalu wal humah. Nah, humah itu kayak bisanya kalajengking, ular, racun dan lain-lain. Wan nadhrah, dan nadhrah sama dengan ain tadi. Baik, sekarang kita lihat hadis-hadisnya. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Anil Aswad ibni Yazid annahu qala sa'altu Aisyah 'anir ruqyah minal humah. Aku bertanya kepada Aisyah tentang meruqyah dari al-humah tadi. Al-humah yakni racun bisa. Faqalat, dia katakan rakhasan Nabi SAW ar-ruqyata min kulli dhi humah. Nabi SAW memberikan rukhsah, memberikan kemurahan dari semua orang yang terkena racun atau bisa tadi. Baik, jadi berdasarkan hadis tadi boleh itu meruqyah orang yang terkena bisa, racun dan yang seumpama. Meruqyahnya gimana? Meruqyahnya nanti di bab berikutnya di hadis lain riwayat Muslim, ketika para sahabat katakan ke Rasul, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah, kami biasa meruqyah di zaman jahiliyah. Lalu Nabi katakan, i'ridu alayya ruqakum, tunjukkan padaku ruqyah kamu. Lalu Nabi katakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, nggak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Nah, gimana ini? Cari ruqyah yang tidak ada unsur syirik, kita pelajari aja ruqyah Rasul. Kalau ruqyah yang diajarkan Rasul tuh nggak ada syiriknya sama sekali, malah isinya adalah tauhid.
Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau di hadis tadi ada rakhasan Nabi memberikan kemurahan ruqyah dari min kulli dhi humah. Apa berarti tidak boleh meruqyah dari penyakit-penyakit yang lain? Ya boleh. Tadi karena sababul wurudnya Nabi ditanya tentang meruqyah dari dhi humah. Ya sakit apapun boleh kita ruqyah. Bahkan kalau para ulama banyak yang katakan ketika mungkin untuk dilakukan pengobatan secara alami. Secara alami itu maksudnya ya kedokteran atau herbal atau bekam atau lainnya lah yang tobinya dimaksud di situ, atau yang bisa dilakukan lakukan itu. Di samping dilakukan juga pengobatan yang sifatnya ilahiyah atau yang bersifat spiritual. Nah, yang bersifat spiritual, nah itulah ruqyah tadi. Ini kalau mungkin dua-duanya. Ketika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan hanya ruqyah yang sifatnya spiritual tadi, ya itu yang kita lakukan. Tapi kalau masih mungkin dua-duanya ya dua-duanya kita lakukan. Sebab Nabi SAW juga katakan tadawau, berobatlah kamu. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah ma anzala da'at illa anzala syifaan. Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, turunkan penawarnya. Jadi kalau masih ada dua cara tadi, dua-duanya kita lakukan. Baik, hadis berikutnya. Nah ini tentang diantara ruqyah yang dibaca Rasul. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna biidzni rabbina. Aisyah katakan bahwa Nabi SAW katakan kepada orang yang sakit, bismillah dengan nama Allah. Turbatu ardina, ini adalah debu bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan atau dicampur dengan air ludah salah seorang dari kami. Yusfa saqimuna, agar disembuhkan orang yang sakit di antara kami. Biidzni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Ini gimana ini maksudnya? Nah, kalau di Sahih Muslim dijelaskan bahwa Aisyah katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istakal insanu syai'a minhu. Kalau ada seseorang yang sakit salah satu organ tubuhnya, au kanat bihi qorhah au jurh, atau padanya ada qorhah. Kalau qorhah itu luka lama kayak borok gitu lah. Au jurh, atau luka yang baru. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asbu'ihi hakala. Nabi berbuat dengan jari telunjuknya begini. Nah, ini kemudian salah seorang perawi hadis itu yaitu Sufyan, dia katakan Sufyan katakan contohkan wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ardi. Sufyan perawi hadis itu meletakkan jari telunjuknya di tangan, tsumma rafa'aha, kemudian dia angkat. Loh, kok tadi ada kata-kata biriqah dengan air ludah. Nah, berarti begini, kasih air ludah dikit, ditempelkan ke tanah, baru Nabi usapkan di bagian tubuh yang sakit tadi. Nah, bacaannya itu apalin apa? Bismillahi turbatu ardina. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah turbatu ardina, yakni hadhihi turbatu ardina gitu. Ini adalah debu bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan atau dicampur dengan air ludah salah seorang dari kami. Liyusfa bihi saqimuna. Jadi kalau di riwayat Bukhari lafadznya yusfa saqimuna, di Sahih Muslim liyusfa bihi saqimuna, agar orang yang sakit di antara kami disembuhkan dengannya. Biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Tuh. Nah, berarti kan tidak ada unsur-unsur syirik. Malah semuanya tauhid, semuanya disandarkan kepada Allah. Cuma di sini ada hal yang mungkin di atas
kemampuan rasio kita. Orang sakit luka kok malah dikasih debu. Ya sudah begitu yang dicontohkan Rasul. Tapi ya sembuh. Jadi begitu. Dikit debu ya sudah barang tentu debu yang bersih. Nah, kemudian diusapkan di bagian tubuh yang sakit. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi saqimuna biidni rabbina. Jadi sebetulnya sama-sama qomat kamit, tapi beda ya. Kalau yang dukun dukun kan yang dimohon selain Allah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah. Jadi yang dimintai juga selain Allah, di samping mungkin minta ke Allah juga, jadi syirik gitu. Kemudian dengan cara yang tidak disyariahkan. Jadi beda di situ. Dan lihat sama nih, yang satu komat kamit, puh. Nah, yang satu lagi komat kamit juga begitu juga. Ternyata beda. Yang satu melakukan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang satu tidak. Maka saya kadang sering ditanya, bagaimana Ustaz, saudara saya datang ke tempat, ya mana mungkin saya bisa memutuskan gitu. Karena nggak tahu yang dibaca apa. Sebab ada juga orang begini, kalau lagi ngobrol tuh, dulu ada orang tua ngobrol sama saya, Bron, orang tahu jadi meron manggilnya Bron gitu. Bron, abak kalau ngobatin mah bacaannya begini, alhibil ba'sa rabbanas iswi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Bener nggak tuh? Ya bener, Mbak. Kalau yang kayak begitu mah sesuai dengan sunnah Rasul. Tetapi prakteknya ternyata kalau dia ngobatin enggak, masih pakai alat-alat pakai sapu dan seterusnya, digebuk-gebuk sana gitu dan seterusnya. Jadi kalau yang diomongin seringkali yang sunnah gitu, yang sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, maka ruqyah tadi asal tidak ada unsur syiriknya itu boleh. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Dan masih banyak lagi nanti ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tambahkan dua hadis lagi. Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, amaroni Rasulullah SAW au amara ayyustarqa minal ain. Rasul suruh aku atau Rasul perintahkan supaya diruqyahkan kalau orang terkena ain, minal ain, karena terkena ain. Lalu hadis berikutnya haditsu Ummi Salamah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di rumah Ummu Salamah seorang budak perempuan, fi wajiha saf'ah, di wajahnya ada saf'ah, ada sufrah, kekuning-kuningan, berarti ini orang terkena ain. Jadi tandanya begitu di antaranya, kuning atau biru gitu. Kemudian Nabi katakan istarqulah, carikan ruqyah untuknya lah gitu. Fa inna bihan nadhrah, karena dia terkena nadhrah penglihatan mata tadi atau al-ain, jadi tilik mata jahat lah itu. Dia kena nadhrah. Baik, jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa boleh kita meruqyah dari ain, dari namlah itu jenis penyakit yang kayak borok di lambung. Kemudian al-humah, yakni kena racun bisa atau yang seumpama, wan nadhrah, dan karena tilik mata jahat tadi. Sudah barang tentu ruqyahnya adalah ruqyah yang tidak ada unsur syiriknya. Sebab la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kalau ada unsur syiriknya bagaimana? Kalau ada unsur syiriknya Nabi katakan innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Itu di riwayat Ahmad. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini. Insyaallah nanti yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhalu.
Ya, silakan. Ada pertanyaan, Pak? Yang gimana ini contohnya? Sampai pingsan-pingsan gitu ya, kesurupan dan seterusnya. Begini, Pak. Kalau kita kembali ke Rasul nggak dialog panjang lebar itu tidak. Kayak di riwayat Ahmad, Nabi pernah menepuk punggung anak muda. Ukhruj aduwallah. Keluarlah engkau wahai musuh Allah. Jadi nggak panjang lebar, nggak dialog panjang lebar nggak. Nah, kemudian bagaimana kalau dialog panjang lebar tadi? Ya larangannya sih ya yang saya tahu nggak ada. Cuma kalau nggak kuat-kuat bener akidahnya, wawasan Al-Quran dan Sunnahnya bisa terbawa oleh orang yang ruqyah. Nah, misalnya begitu sudah dibacakan ayat-ayat tertentu, lalu kayak kesurupan. Tuh ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan suaranya berubah. Biasa gitu ya, suaranya berubah. Siapa Anda? Saya Ibrahim. Kenapa Anda tinggal di tubuh anak ini? Saya senang. Kamu muslim apa kafir? Muslim. Kalau kamu muslim saya minta kamu keluar. Enggak, saya masih senang. Ya sudah, saya bacakan ayat kursi. Dibacakan, hilang. Ada siapa saja di tubuh anak ini? Ada yang lain, Ali. Saya pengen bertemu dengan Ali. Tahu datang, Assalamualaikum. Berubah lagi suaranya ya. Nah, siapa Anda? Saya Ali. Dan seterusnya. Nah, di sini jangan juga percaya 100% dengan omongan tadi. Kadang-kadang orang kan katakan nih di tubuhnya ada 4 jin. Bisa saja itu permainan jin. Tadi dia bersuara kayak Assalamualaikum. Dirubah lagi Assalamualaikum. Ya bisa saja. Nah itu permainan jin. Maka sebetulnya nggak perlu berpanjang-panjang begitu. Bisa-bisa kebawa kan kita. Ada 4 jin. Yang 3 saya islamin, yang 1 belum bisa. Ada juga kasus begitu. Saat ini anak saya ruqyah, nggak taunya ininya di boneka. Bonekanya ada di atas lemari, ibu buang deh Pak bonekanya. Kalau kebetulan boneka ya. Kalau kebetulan mobil gimana? Di mobilnya dibuang katanya. Nggak begitu mestinya. Itu kan ocehan orang yang bisa benar bisa salah. Jadi jangan percaya 100%. Saya tinggal di mimbar Masjid Al-Manar. Waduh, bacok Masjid Al-Manar apa mimbarnya dibakar. Ya salah lah itu kan. Itu nggak seberapa. Nah, kadang-kadang kan ngebohong juga, namanya syaitan tuh yuqi'u bainakumul adawah wal baghdha. Menanamkan kebencian dan permusuhan. Apakah Anda bekerja sama dengan tukang sihir? Ya. Siapa tukang sihirnya? Pak Ahmad. Jamaah Masjid Al-Manar. Nah, sekampung orang akhirnya menuduh,
jadi Pak Ahmad itu tukang sihir, kang telu. Nggak sangka ya. Nah itu memang tujuan syaitan. Jadi cara yang terbaik ya kayak Rasul aja deh, bacain apa kayak ukhruj antu Allah, keluarlah wahai musuh Allah, selesai. Nggak usah berpanjang-panjang. Panjang-panjang bisa kita yang perukiahnya nanti yang terbawa. Nah kadang-kadang asik juga kan, wih orang bisa ini kita ajak. Nah nggak usah lah kita menikmati itu. Ngapa? Emang kita seneng ngobrol sama jin. Nah perlu kan? Yang penting dia sembuh, udah selesai gitu aja. Jadi insya Allah yang ahsan, yang terbaik tidak usah berdialog panjang lebar tadi. Wallahualam. Insya Allah begitu ya Pak Ahmad. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.